Oke, gua bahas singkat tentang nomor 65. Keberadaan kuanosit. Sit itu artinya adalah tadi ya sitoplasma ya. Plasma itu cairan, sito itu sel. Sit itu adalah sel. Jadi ini sit, ini adalah sel. Kuanosit itu gue juga nggak tahu kuano apa ya. Oke, nggak jadi. Ya, jadi kuanosit itu adalah suatu jenis sel ya. Merupakan ciri penting hewan yang tergolong dalam spons. Sebab kuanosit merupakan sel pelapis spongsol, sol itu selom ya, itu rongga. Misal blastosol, sol sol lenterata, sol itu adalah rongga ya, dan berperan dalam pencernaan makanan. Sekarang sponge kayak SpongeBob ya, itu kan kayak gini ya, misal kayak yang dia suka nempel di terumbu karang itu ya. Nah itu kan misal bentuknya kayak gini ya. Nah, ini bentuknya dia adalah dia punya pori-pori. Masuknya adalah golongannya adalah karena punya pori-pori, nama filum yang ditempati oleh sponge itu kita sebut sebagai ini adalah filumnya. Dia masuk dalam filum Porifera. Porifera itu adalah filum yang paling sederhana di Animalia. Animalia itu ada invertebrata. Ini kalau pakai klasifikasi lama, invertebrata. Invertebrata itu kita klasifikasi isinya ada Pasemae. Yaitu ada Porifera, gue tulis ya, Porifera, ini yang paling simpel, terus Solenterata, terus ada Vermes, terus ada Arthropoda, ada Mollusk, terus ada Echinodermata. Nah, ini udah paling urut ya, Porifera yang paling sederhana, Echinodermatanya yang paling kompleks. Porifera berarti hewan berpori. Sulenterata tadi sol apa? Sol itu belum gua hapus ya. Sol itu rongga ya, berarti hewan berongga. Vermes cacing, arthropoda, poda itu kaki, arthro itu buku, alias kakinya beruas, alias berbuku-buku. Molluska hewan bertubuh lunak, Echinodermata, derm itu kulit, echino itu duri, atau keras, Echinodermata kulitnya adalah duri, bukan badak ya. Ini kayak bulu babi, Patrick kayak gitu ya. Patrick Star. Balik lagi ke soal. Nah, di sini dia kan paling sederhana nih, Porifera. Porifera itu sederhana. Nah, lapisannya pori. Ini cara makan dia adalah nggak kayak SpongeBob ya, makan Krabby Patty. Nah, dia cara makannya adalah narik air dari luar, terus habis itu dilewatin pori-porinya. Jadi tujuan pori-porinya adalah nanti dia kayak nyaring gitu. Jadi nanti dia akan keluar kayak gini. Airnya dimasukin ke sini terus dikeluarin. Nah, berarti rongganya ini kita sebut apa? Rongga yang di dalam sponge ini kita sebut sebagai, ya boleh kita sebut sebagai spongosol, alias rongganya sponge, ya kan? Tujuannya tempat ini fungsinya apa ya? Tempat masuknya air buat ke si pori-pori itu, gitu. Sekarang gua gambar dari dalamnya ya. Ini rongganya ya. Misal ini adalah rongga spongisolnya, terus di sini ada pori-porinya. Dia pori-porinya kayak gini. Nah, di belakangnya ini ada sel-sel yang mengedarkan seluruh makanan yang bisa bergerak-gerak kayak amuba, namanya sel. Karena mirip amuba, bisa gerak-gerak kayak gitu, kita sebut sel amu itu M ya. Amuboid, atau tulisannya amoeboid ya juga boleh ya. Kalian masukin ke Google, nanti akan dibenerin sama dia. Nah, jadi ada sel yang bisa gerak-gerak, sel amoeboid, sama di luar sel yang nyaring-nyaring. Kenapa? Kak, kenapa airnya bisa masuk ke dalam? Siapa yang nyedot? Kayak gitu kan. Siapa yang nyedot air ke dalam? Nah, yang nyedot air ke dalam adalah si ini, sel-sel yang ada di permukaannya. Ini adalah sel-sel yang punya ekor. Jadi ekornya akan gerak bareng-bareng. Misal dayung kayak gitu ya. Dayung ke sini kayak gitu. Ekornya nanti akan gerak ke bawah semua sehingga airnya akan ketarik ke bawah kayak gitu. Nah, terus habis itu nanti ekornya misal ngedayung kayak gitu kan, ngedayung ke sini ke bawah semua berarti airnya akan ke bawah. Sehingga terbentuk aliran misal ketarik kayak gini. Nah, ini selnya, berarti selnya ini kalau gua gedein, gua gedein di panti asuhan. Nah, jadi selnya misal gambarnya misal digedein, jadi dia punya ini dayungnya. Ini kita sebut sebagai flagel alias bulu cambuk, flagela.
Ini adalah flagel. Nah, ini adalah si selnya. Si selnya. Ini namanya adalah si sel koanosit. Jadi ciri khas koanosit itu apa? Dia punya flagel. Tujuannya apa? Ya tujuannya adalah ngalirin air masuk tadi ke dalam spongosol. Kenapa air harus dialirin? Ya biar makanannya masuk. Kan di sini ada banyak makanan ya, fitoplankton, zooplankton kayak gitu, ketarik semua kan. Nah, nanti akan diisep sama nanti akan ditrap atau dijebak sama si koanosit. Nah, kalau koanosit udah dapat makanan, misal makanannya kejebak di sini ya, ya udah koanosit nanti dapat makanan dikasih ke amoeboid. Nah, amoeboid akan nyebarin makanan ke seluruh tubuh kayak gitu. Nah, jadi amoeboidnya akan ngasih makanan ke seluruh tubuh. Kan dia bisa kayak amoeba ya, bisa gerak-gerak. Fungsinya adalah ngedarin makanan. Nyambung dengan gambar absurd gue. Nah, ya kayak gitu ya. Jadi jawabannya adalah keberadaan koanosit merupakan ciri penting hewan yang tergolong sponge. Benar ya, kalau misalkan sponge ya hidupnya sangat sederhana ya. Sederhana itu maksudnya ya mereka simple, masukin makanan gara-gara aliran air. Kenapa airnya bisa ngalir? Karena flagelnya itu tadi bisa gerak. Terus habis itu sebab koanosit merupakan sel pelapis spongosol. Iya ya, ini ya. Gua highlight ya di sini. Tuh, dia berada di lapisan luar ya. Ini kan rongganya kan, rongga spongosolnya kan. Ini adalah lapisan sponsnya alias gambar yang ini. Nah, ini lapisan sponsnya, terus habis itu di dalamnya ini adalah spongosolnya kayak gitu kan. Nah, koanosit merupakan sel pelapis spongosol, berarti benar ya. Dan ada kata dan ya, berperan dalam pencernaan makanan. Benar ya, itu tadi ya, buat untuk mencerna makanan ya. Sedangkan amoeboidnya gue tulis di sini mengedarkan narkoba, mengedarkan makanan ya, mengedarkan makanannya. Jadi yang nyari makan adalah si koanosit, yang ngedarin makanan adalah amoeboidnya. Jadi jawabannya adalah ini benar, tergolong koanosit merupakan ciri penting sponge, benar. Koanosit merupakan sel pelapis spongosol dan berperan dalam pencernaan makanan. Berhubungan nggak ya? Keberadaan koanosit merupakan ciri penting hewan tergolong dalam sponge, benar. Kenapa? Karena koanosit merupakan sel pelapis spongosol dan berperan dalam pencernaan. Berhubungan ya. Kalau kalian tambahin kenapa, kan dia ada hubungannya ya. Kenapa? Karena koanosit merupakan sel pelapis spongosol. Spongosol kan cuma punyanya sponge doang kan, dan berperan dalam pencernaan makanan si sponge. Benar ya? Nah, itu ya penting ya kalian nambahin kata kenapa di antara sebab itu ya. Jadi jawabannya adalah A. Kayak gitu.